Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tak lupa saya ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ideologi. Teori ideologi itu apa? Ideologi secara garis besar tentu kita sudah paham bahwa ideologi itu adalah sebuah konsep, sebuah ide-ide, sebuah pemikiran, sebuah paham tentang masyarakat, tentang bangsa, dan tentang negara. Misalnya Pancasila itu adalah sebuah ideologi, ya memang Pancasila itu adalah sebagai sebuah keyakinan kita, sebagai sebuah konsep kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sekalian, ini ada beberapa konsep tentang ideologi, ada beberapa pengertian baik secara etimologi maupun terminologi tentang ideologi. Secara etimologi atau secara bahasa, ideologi itu berasal dari idea, ya. Artinya pemikiran, konsep, gagasan, idea, dan yang kedua adalah logoi, ya. Ideologi, idea, dan logoi. Idea itu artinya pemikiran, konsep, dan gagasan, sedangkan logoi itu adalah pengetahuan. Nah, oleh karena itu, secara terminologi, secara istilah, maka definisi ideologi itu adalah pengetahuan tentang ide-ide, ya, keyakinan atau gagasan, itu adalah ideologi. Jadi sekali lagi, secara terminologi, ideologi itu adalah pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan atau gagasan. Pertama kali digunakan oleh Anthony Destutt de Treki pada masa Revolusi Prancis tahun 1789 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Bagaimana menurut pandangan para ahli, kawan-kawan sekalian? Menurut Descartes misalnya, ideologi itu adalah inti dari semua pemikiran manusia. Ini menurut Descartes, ya. Sedangkan menurut pendapat Machiavelli, ya, ideologi itu adalah perlindungan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Jadi penguasa Indonesia itu tentu aja adalah pimpinan negara. Apa yang melindungi penguasa itu adalah Pancasila, karena Pancasila itu adalah sebagai sebuah ideologi. Lalu bagaimana menurut pendapat Thomas Hobbes, ya? Ini beliau mendefinisikan ideologi itu adalah cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Dari definisi Hobbes ini tentu kita dapat memahami bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia itu bisa melindungi kekuasaan pemerintah karena punya dasar ideologi Pancasila. Pemerintah juga bisa bertahan dan pemerintah juga bisa mengatur rakyatnya karena punya dasar negara atau ideologi negara, yaitu Pancasila. Bagaimana menurut Karl Marx? Ideologi itu adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Nah, ini saya kira lebih real lagi bahwa ideologi itu, terutama adalah ideologi negara, itu adalah sebagai sebuah instrumen atau sebagai sebuah alat untuk
mencapai kesetaraan dan kesejahteraan. Maaf, ada telepon, saya jawab dulu. Baik, kita langsungkan. Itu menurut pandangan para ahli. Apa sih hakikat ideologi itu, kawan-kawan sekalian? Hakikat ideologi itu adalah seperangkat pengetahuan mengenai konsep, gagasan, atau pemikiran yang menggambarkan tentang suatu tatanan kehidupan politik yang diyakini sebagai paling ideal, disertai dengan cara-cara, program, dan strategi untuk mewujudkan dan memperjuangkannya. Nah, dari hakikat ideologi ini kita dapat memberikan gambaran, kawan-kawan sekalian, bahwa memang kalau kita kaitkan dengan kondisi Indonesia, di mana ideologinya adalah Pancasila, jadi Pancasila itu adalah sebagai seperangkat pengetahuan yang di dalamnya ada konsep, gagasan, pemikiran, yang memberikan gambaran tentang tatanan kehidupan politik yang diyakini paling ideal. Jadi Pancasila itu menurut keyakinan kita adalah sebagai suatu tatanan yang paling ideal. Nah, bagaimana untuk mewujudkan dan memperjuangkannya, misalnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, tentu saja ada cara-cara, ada program, ada strategi, ya, sehingga bisa terwujud, ya. Jadi dengan cara, dengan program, dengan strategi dan cara program itu tentu saja dilakukan oleh pemerintah dalam strategi pembangunan sebuah negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini berikutnya kawan-kawan sekalian definisi para ahli tentang ideologi. Misalnya Friedrich, ya, ideologi itu adalah sebagai suatu sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan. Ideologi secara khas mengandung suatu program dan strategi untuk mewujudkan ajarannya. Ideologi itu, ya tentu ideologi Pancasila itu ya ajarannya adalah tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang persatuan, tentang kerakyatan atau demokrasi, dan tentang keadilan sosial. Oleh karena itu, menurut Friedrich ini harus dikaitkan dengan tindakan yang secara khas mengandung program strategi untuk mewujudkan ajarannya. Apa ajaran atau doktrin dari ideologi Pancasila itu? Tentu saja tentang demokrasi, tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang keadilan, dan lain-lain. Berikutnya, kawan-kawan sekalian, menurut Gunawan Setiarjo, ideologi itu adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ya, jadi ideologi itu adalah sebagai sebuah cita-cita. Pancasila itu adalah sebagai sebuah cita-cita. Tindakan kita, perilaku kita mungkin itu adalah sebagai sebuah ideologi secara pribadi atau secara kelompok sosial masyarakat, ya, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena ideologi itu bisa jadi ideologi dalam sebuah negara, dalam sebuah masyarakat, juga bisa jadi dalam sebuah individu. Kalau dalam sebuah individu, ideologi tentu saja adalah orientasi hidup, ya. Apa orientasi dia sebagai seseorang? Misalnya ingin kedepannya itu menjadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar, ingin kedepannya itu ya bisa menolong orang miskin, bisa mengatasi masalah-masalah sosial dan lain sebagainya. Itu adalah orientasi hidup. Atau ingin bermanfaat bagi masyarakat, gitu, dan lain-lain. Itu adalah orientasi hidup secara pribadi. Nah, bagaimana menurut Sutarjo Puspowardoyo? Ideologi ini adalah suatu kompleks pengetahuan, jadi macam-macam pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang. Jadi ideologi itu pengetahuan atau nilai
yang secara keseluruhan menjadi landasan ya bagi seseorang atau masyarakat memahami jagat raya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Nah, tentu saja sikap dasar ini, orientasi hidup ini adalah yang harus dikelola untuk mewujudkan cita-cita hidupnya ya. Menurut sastra Prateja, ideologi itu seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur, pasti ya. Karena ideologi, misalnya ideologi Pancasila, ini adalah sebagai sebuah gagasan atau pemikiran. Tindakannya apa? Tentu tindakannya adalah dalam mengelola kehidupan berbangsa dan negara, tetapi kemudian diorganisir oleh sistem ketatanegaraan yang ada sehingga menjadi teratur ya. Bagaimana menurut Ramlan Surbakti, ini para ahli, ideologi itu pertama ada ideologi secara fungsional ya, seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik ya. Ya, misalnya tadi adalah tentang Pancasila. Kedua, ideologi secara struktural, yaitu suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa ya. Saya kira ini saudara-saudara sekalian definisi para ahli tentang ideologi. Berikutnya ada unsur-unsur ideologi. Jadi unsur-unsur ideologi itu adalah sesuatu yang harus ada dalam ideologi, sesuatu yang harus ada dalam sebuah ideologi. Misalnya adalah realitas hidup yang diyakini kebenarannya. Ini adalah unsur ideologi. Realitas hidup kita sebagai sebuah masyarakat Sunda, misalnya masyarakat Jawa, masyarakat Baduy gitu ya, yang diyakini kebenarannya itu, misalnya kalau pada masyarakat Baduy itu bagaimana mereka harus beradaptasi dengan alam, bagaimana mereka melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum adat dan lain sebagainya. Itu adalah realitas hidup yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Baduy. Begitu juga masyarakat Jawa, masyarakat Bali misalnya ya, yang suka sesajen dan lain sebagainya, itu adalah sebagai sebuah keyakinan atau sebagai sebuah ideologi. Yang kedua, unsur ideologi itu adalah tujuan hidup yang dicita-citakan. Tadi sudah saya singgung secara pribadi, kita punya cita-cita hidup ya, misalnya hidupnya suatu saat ingin bermanfaat bagi orang lain, ingin banyak membantu fakir miskin ya, ingin banyak membela kaum yang lemah dan lain-lain. Itu adalah cita-cita hidup kita ya. Kemudian cara atau program untuk mewujudkan tujuan hidup yang dicita-citakan ya, bagaimana caranya, bagaimana program kita untuk tujuan hidup yang kita cita-citakan ya, dengan cara tentu saja berupaya untuk mencapainya dengan cara belajar, dengan cara berkomunikasi, dengan cara berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Yang keempat, kawan-kawan sekalian, unsur ideologi itu adalah sakralisasi dokumen ya. Jadi dokumen proklamasi gitu ya, itu adalah sebagai sebuah sakralisasi dokumen apa namanya, sidang-sidang BPUPKI. Kemudian ada deklarasi itu tentu saja adalah sebagai sebuah pengumuman gitu ya terhadap misalnya capres gitu ya, cawapres, itu deklarasi ya. Itu tentu saja adalah sebagai sebuah ideologi ya, hari-hari suci, ritus-ritus atau ibadah-ibadah atau simbol-simbol personifikasi Bapak pendiri bangsa atau pahlawan Soekarno,
kemudian Muhammad Hatta dan lain-lain, itu adalah unsur ideologi karena mereka adalah para pendiri bangsa dan pahlawan negara. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping unsur-unsur ideologi yang telah saya kemukakan tadi, ada juga unsur ideologi berdasarkan pendapat para ahli, misalnya sastra prateja. Unsur ideologi itu yang pertama suatu penafsiran terhadap realitas hidup, ya. Bagaimana realitas hidup kita sebagai sebuah masyarakat, ya, yang punya tujuan dan cita-cita sebagai sebuah individu dan masyarakat itu tentu saja harus kita terjemahkan, harus kita tafsirkan dengan cara melakukan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan hidup tadi. Yang kedua, seperangkat nilai atau preskripsi atau ketentuan moral suatu orientasi pada tindakan. Lagi-lagi ini berorientasi kepada tindakan perilaku kita sehari-hari yang dianggap oleh kita sebagai sebuah nilai yang bernilai, gitu ya. Itu menurut sastra prateja. Menurut Kunto Wibisono, kawan-kawan sekalian, unsur ideologi itu yang pertama gagasan vital yang diyakini kebenarannya. Jadi kalau kita sebagai sebuah masyarakat begitu, kemudian punya tradisi guyub, punya tradisi saling menolong, saling membantu begitu. Itu kan sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah ide yang kita yakini kebenarannya, maka tentu saja itu biasanya dilakukan dan dijalankan oleh sebuah masyarakat. Kemudian yang kedua, mitos yang optimik deterministik, ya. Ini adalah mitos itu sebagai sebuah anggapan yang optimik deterministik. Optimik itu artinya ya optimis gitu, deterministik ini tentu saja yang berkaitan dengan hal-hal yang misalnya tentang rezeki, tentang jodoh, tentang umur, yang itu pasti akan terjadi, ya. Jodoh, rezeki kita itu adalah sesuatu yang pasti yang akan kita dapatkan, yang menjamin pencapaian tujuan, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, anggapan-anggapan tentang optimik deterministik tadi tentu saja bisa menjamin pencapaian tujuan kita sebagai sebuah individu. Yang ketiga adalah loyalitas yang menuntut keterlibatan atau kepatuhan para pendukungnya. Ideologi Pancasila itu sebagai sebuah ideologi. Siapa para pendukungnya? Tentu saja adalah sebagai sebuah warga negara. Kita ini warga negara adalah para pendukungnya. Dan itu menuntut keterlibatan kita, misalnya untuk menciptakan demokrasi, untuk menciptakan keadilan sosial. Itu menuntut keterlibatan dan kepatuhan kita sebagai anggota masyarakat dari sebuah negara yang punya ideologi Pancasila. Nah, kawan-kawan sekalian, berikutnya tipe atau model ideologi, ya. Ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Ideologi terbuka itu artinya fleksibel, ya. Fleksibel itu lentur gitu, ya, terbuka terhadap pembaruan dan penafsiran, tidak kaku, terbuka terhadap upaya-upaya penyesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan zaman. Contohnya ideologi Pancasila. Dia fleksibel karena selalu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Yang kedua, ideologi tertutup. Ini kaku, tertutup bagi pembaruan penafsiran, tertutup dari upaya penyesuaian dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan zaman. Misalnya ideologi komunisme, ya, Marxisme, itu adalah ideologi yang menurut saya adalah kaku, ya, tidak menuntut penyesuaian dengan perkembangan zaman. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ini ada beberapa contoh
ideologi-ideologi besar yang ada di dunia, ya. Ada ideologi liberalisme atau kapitalisme, inti tentu saja adalah sebagai sebuah paham kebebasan politik dan ekonomi, ya. Ada sosialisme juga ada sosialisme religius dan sosial demokrasi. Sosialisme religius itu adalah tentu saja sosialisme paham yang berdasar kepada paham keagamaan, misalnya sosialisme Islam, sosialisme Buddhisme, sosialisme Kristen dan lain-lain, ya. Marxisme, Leninisme, nah ini terjadi di Uni Soviet yang sekarang Rusia. Ada juga ideologi nasionalisme, ada fasisme. Nasionalisme itu tentu saja yang berdasar kepada kecintaan terhadap negara dan bangsa, ya, terhadap persatuan. Fasisme ini adalah model ideologi yang merupakan kepemimpinan yang otoriter, yang diktator, ya. Ini kawan-kawan sekalian contoh beberapa ideologi besar yang ada di dunia. Silahkan untuk lebih jelasnya dikaji lagi dalam literatur atau referensi yang ada. Tetapi kalau Pancasila itu tentu saja termasuk dalam ideologi terbuka. Berikutnya ada dimensi ideologi atau parameter ideologi. Ada dimensi realitas, ya, ada dimensi idealitas, ada dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas itu kemampuan ideologi untuk mengagregasikan atau mengumpulkan serta mengadaptasikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ya, ini ukuran atau parameter atau dimensi realitas. Ada dimensi idealitas, ini adalah kemampuan ideologi menggugah harapan, ya. Jadi ideologi Pancasila itu harus bisa memberikan harapan, harus bisa memberikan optimisme, harus memberikan motivasi kepada para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan pokok yang terkandung di dalamnya diyakini pasti dapat diwujudkan dalam kenyataan. Ini idealitas. Ada dimensi fleksibilitas, fleksibel, bagaimana ideologi bisa mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat atau perkembangan zaman. Berikutnya kawan-kawan sekalian, yang terakhir, fungsi dan peranan ideologi. Apa sih guna atau fungsi dari ideologi itu? Yang pertama adalah sebagai alat penjelas yang kaku dan ketat yang dibutuhkan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan secara efisien. Yang kedua, sebagai alat atau instrumen yang menggantikan nalar dan daya pikir para penganut atau pendukungnya. Yang kedua, sebagai jiwa yang menyemangati dan mewarnai konstitusi serta perundang-undangan. Jadi Pancasila itu sebagai sebuah ideologi tentu saja bisa menyemangati dan mewarnai konstitusi kita, ya, misalnya konstitusi tentang pemilu, di situ harus menuntut adanya demokrasi, harus menuntut adanya kebebasan memilih dan dipilih, ya. Itulah semangatnya, inspirasinya adalah ideologi Pancasila. Yang keempat, sebagai pemelihara integritas para penganutnya dan integritas nasional. Jadi ideologi itu adalah yang memelihara integritas kita, ya, yang memelihara moral kita sebagai penganutnya dan integritas nasional. Jadi memelihara moral kita secara pribadi dan memelihara moral kita secara nasional. Sekira itu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya, dan berdasarkan jadwal yang saya terima untuk mata kuliah PPKN ini dari hari Senin sore dialihkan ke hari Minggu pagi. Terima kasih dan mohon di absen, ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.